Selamat datang kembali di kanal kami, sahabat kami. Sebelum manusia diciptakan, bumi ini telah dipenuhi oleh bangsa jin. Mereka hidup dalam berbagai suku, membangun peradaban, namun sayangnya, mereka juga saling berperang, menumpahkan darah, dan bahkan tega membunuh para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Di antara korban terakhir dari kekejaman mereka adalah Nabi Yusuf bin Yasif, seorang nabi dari kalangan jin yang syahid dengan cara yang paling mengerikan, dibakar hidup-hidup di dalam kawah api yang mendidih oleh kaumnya sendiri. Inilah kisah tragis yang jarang diketahui tentang nabi terakhir dari bangsa jin. Video ini akan membawa kita kembali ke masa sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Sebuah masa di mana bumi dihuni oleh beragam suku jin, dari kaum Al-Jin, Al-Bin, hingga akhirnya bangsa Banu Yan yang paling mendominasi. Namun, alih-alih memakmurkan bumi, mereka justru terjerumus dalam kerusakan dan pertumpahan darah. Mereka membangun kerajaan lalu menghancurkannya sendiri, menindas kaum yang lemah, dan membunuh para utusan Allah yang datang untuk menyerukan tauhid. Di tengah kekacauan dan kegelapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan bangsa jin hidup tanpa petunjuk. Dari garis keturunan jin yang masih suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang nabi yang mulia, Nabi Yusuf bin Yasif. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus khusus untuk bangsa jin, terutama kaum Banu Yan yang sombong dan keras kepala. Nabi Yusuf bin Yasif digambarkan sebagai sosok yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Wajahnya memancarkan cahaya ketaatan, sangat berbeda dengan kaumnya yang berwajah keras dan garang. Tutur katanya menyejukkan, sikapnya penuh kesabaran, dan ilmunya tentang ketauhidan sangatlah dalam. Sejak awal, Nabi Yusuf alaihissalam sadar bahwa tugasnya sangatlah berat. Ia harus menyeru kaum yang terkenal bengis dan memiliki catatan kelam dalam membunuh nabi-nabi sebelumnya. Namun, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada rasa takutnya kepada makhluk. Beliau pun memulai dakwahnya. Di tengah-tengah kaumnya, ia menyeru mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada api, berhala, dan hawa nafsu. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita dari api yang menyala. Janganlah kalian angkuh dengan asal-usul penciptaan kalian, sebab api hanyalah ciptaannya. Allah lah yang Maha Kuasa, bukan api itu sendiri. Tunduklah kepadanya, maka kalian akan selamat." Sebagian kecil dari kaumnya tersentuh oleh seruan itu, merasakan cahaya kebenaran masuk ke dalam hati mereka. Namun, mayoritas dari kaum Banu Yan justru tertawa terbahak-bahak dan mengejeknya. Mereka menuduh Nabi Yusuf ingin merebut kebanggaan mereka dan menghancurkan tradisi nenek moyang. Mereka bahkan dengan sombong menantangnya, "Jika engkau benar-benar nabi, turunkan azab yang kau ancamkan itu. Atau tunjukkan mukjizatmu. Jika tidak, engkau hanyalah pendusta." Nabi Yusuf alaihissalam tetap sabar. Ia menjawab dengan suara bergetar menahan kesedihan, bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan tradisi, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya ingin mereka hidup dalam kedamaian dan tunduk kepada Rabb semesta alam. Namun, ucapan tulus ini justru membuat para pemuka Banu Yan semakin murka. Mereka melihat dakwah Nabi Yusuf sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia, mereka mulai menyusun rencana keji untuk membungkamnya, bahkan bersepakat untuk membunuhnya, sebagaimana mereka telah membunuh nabi-nabi sebelumnya. Kabar tentang rencana jahat itu sampai kepada segelintir pengikut setia Nabi Yusuf. Dengan wajah cemas, mereka memohon agar sang nabi pergi bersembunyi. Namun,
Nabi Yusuf alaihissalam menggelengkan kepalanya dengan teguh. Aku tidak akan lari dari risalah ini. Tugas ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka ingin membunuhku, maka aku serahkan urusan ini sepenuhnya kepada Rabbku. Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Malam itu, di sebuah lembah yang sunyi, Nabi Yusuf alaihissalam menengadahkan tangannya ke langit. Air matanya mengalir deras seraya berdoa, memohon keteguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan bagi kaumnya yang tidak mengetahui. Ancaman semakin menjadi-jadi. Kaumnya semakin berani mengejek, mencerca, bahkan melempari rumahnya. Hingga akhirnya, mereka menangkapnya. Nabi Yusuf alaihissalam diseret dan dihadapkan kepada Raja Banu Lyan yang duduk di atas singgasana api yang megah. Raja itu menuduhnya telah menghasut rakyat dan menghina leluhur. Dengan keberanian yang datang dari iman, Nabi Yusuf menjawab, "Aku tidak menghasut. Aku hanya hamba Allah yang diperintah untuk menyeru kalian kepada tauhid. Aku ingin menyelamatkan kalian dari kesesatan. Aku hanyalah pembawa kebenaran dari Rabb semesta alam." Mendengar jawaban itu, Raja murka dan memutuskan hukuman yang paling kejam. Bukan dengan pedang atau rantai, tetapi hukuman yang akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani menentang mereka. Nabi Yusuf bin Yasif divonis untuk dieksekusi dengan cara direndam di dalam kawah raksasa yang berisi minyak mendidih yang dibakar dengan api neraka. Pagi itu, langit tampak kelam. Asap hitam dari kawah yang mendidih membubung tinggi. Ribuan jin dari kaum Banu Lyan berkumpul untuk menyaksikan eksekusi. Nabi Yusuf alaihissalam digiring keluar. Rantai api masih melilit tubuhnya yang melepuh, namun wajahnya tetap tenang, memancarkan cahaya keimanan. Di hadapan kawah yang bergejolak itu, ia menatap kaumnya untuk terakhir kali dan berseru dengan suara lantang, "Wahai kaumku, ingatlah, jika kalian membunuhku, azab Allah akan lebih dekat kepada kalian. Aku hanya menyampaikan risalahnya. Jika kalian menolak, maka tunggulah ketetapan Allah." Para pemuka jin hanya tertawa mengejek. Atas isyarat sang raja, dua prajurit jin raksasa mengangkat tubuh Nabi Yusuf alaihissalam dan melemparkannya ke dalam kawah. Terdengar suara dentuman keras, diikuti desis mengerikan saat tubuh sucinya menyentuh cairan yang mendidih. Api menyambar tinggi ke langit. Di tengah kobaran api itu, terdengar jeritan pilu Nabi Yusuf alaihissalam, bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan kesaksian seorang nabi, "Ya Rabb, terimalah syahadatku ini. Sesungguhnya Engkau Maha Melihat, Maha Mengetahui." Lalu suaranya lenyap, ditelan kobaran api. Para malaikat di langit mencatat syahadahnya. Riwayat menyebutkan bumi bergetar dan langit menjadi muram. Kaum Banu Lyan bersorak merayakan kemenangan mereka. Namun di sudut lain, jin-jin yang beriman menangis dalam diam. Kematian Nabi Yusuf bin Yasif adalah akhir dari segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya sebagai nabi terakhir dari kalangan jin. Setelah itu, jalan petunjuk bagi mereka hanya akan datang melalui nabi-nabi dari kalangan manusia, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga penutup para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak lama setelah peristiwa itu, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat yang dipimpin oleh Azazil untuk menumpas kaum Banu Lyan yang ingkar. Peperangan dahsyat terjadi, dan sebagian besar dari mereka dibinasakan. Namun, kisah tidak berhenti di situ. Di antara puing-puing kehancuran, para malaikat menemukan ratusan bayi jin yang kemudian dibawa ke langit dan dididik dalam cahaya. Dari mereka, lahirlah sosok cerdas bernama Samyaza, yang menyimpan benih kesombongan di hatinya. Di sisi lain, ada Azazil, jin yang mulia, ahli ibadah ribuan tahun hingga diangkat menjadi pemimpin para malaikat.
Namun, di dalam hatinya, bisikan kesombongan mulai merayap. Puncak ujian itu tiba ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk baru, manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan diberi ilmu yang tidak diketahui malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat dan jin yang ada di langit, "Bersujudlah kalian kepada Adam." Seketika, ribuan malaikat bersujud. Namun satu sosok tetap berdiri tegak dengan angkuh, Azazil. Hatinya telah dipenuhi api kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 12, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Dengan penuh kesombongan, Azazil menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." Satu kalimat itu menghancurkan ibadahnya selama ribuan tahun. Cahaya di wajahnya lenyap, berubah menjadi kelam dan mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan murka, "Maka keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang terkutuk." Sejak saat itu, Azazil mendapat nama baru iblis. Diliputi dendam, ia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 39, untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam, kecuali hamba-hambanya yang ikhlas. Kisah ini, sahabat umat muslim, adalah peringatan agung bagi kita semua. Kisah tentang Nabi Yusuf bin Yasif mengajarkan tentang keteguhan iman hingga titik darah penghabisan. Sementara kisah kejatuhan iblis adalah cermin betapa berbahayanya sifat sombong. Ibadah ribuan tahun bisa lenyap seketika karena setitik kesombongan di dalam hati. Amal sebesar gunung tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan hati yang ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, janganlah kita pernah merasa bangga dengan amal yang kita lakukan, dan jangan pula sombong atas karunia yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat takabur, meneguhkan kita dalam iman, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.